Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soliha semua hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, rindu surga, tepuk kanan, tepuk kiri, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kembali lagi ya bersama Bu Guru Saidah. Kita lanjut pembelajaran PAI tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Sebelum lanjut ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran PAI hari ini kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu soli-solihah semua mampu atau dapat mengetahui kisah keteladanan dari Nabi Idris alaihi salam. Dan yang kedua yaitu kita bisa meneladani sifat-sifat, sikap-sikap dari Nabi Idris alaihi salam. Oke, siap ya? Kita lanjut ke kisah Nabi Idris alaihi salam. Masa kanak-kanak Nabi Idris. Nabi Idris lahir di kota Mesir atau Babilonia. Sejak kecil, Nabi Idris rajin belajar. Ia suka membawa lembaran sahifah kemana-mana. Sahifah itu berisi ajaran Nabi Adam dan Nabi Syed. Ia membaca dan terus membaca, tidak peduli waktu dan tempat. Ia mencoba dan terus mencoba berbagai hal bermanfaat yang belum ada pada zaman itu. Ia bahkan berpikir dan terus berpikir tentang berbagai hal yang belum terpikirkan orang. Tak heran jika Nabi Idris tumbuh menjadi seorang yang sangat pandai dan terhormat. Kepandaian Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang yang pertama mengembangkan ilmu berhitung. Beliau juga mendalami ilmu perbintangan sehingga manusia dapat membuat penanggalan. Saat itu, manusia membalut tubuhnya dengan kulit binatang. Nabi Idrislah yang menemukan cara membuat kain dan menjahit sehingga manusia dapat mengenakan pakaian yang nyaman. Ketika orang berjalan kaki kemana-mana, Nabi Idris yang mampu menjinakkan kuda dan menjadikannya tunggangan. Manusia juga sering bingung saat membagi barang. Mereka tidak tahu apakah tiap bagian sama beratnya. Nabi Idris memecahkan masalah itu dengan membuat timbangan dan banyak sekali hal lain yang ditemukan Nabi Idris untuk mempermudah kehidupan manusia. Keberanian Nabi Idris. Suatu kali ada gerombolan penjahat yang mengganggu orang-orang. Mereka terkenal bengis dan kejam. Penduduk dihinggapi kecemasan. Nabi Idrislah yang berjuang paling depan, meski lawannya sangat ganas. Nabi Idris jauh lebih perkasa. Dia mengalahkan musuhnya sehingga orang-orang menggelarnya Asadul Usad, yang artinya singa yang paling pemberani. Nabi Idris sangat pintar, cerdas, dan berakhlak mulia. Allah pun mengangkatnya menjadi seorang nabi.
Tugas mulia itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dakwah Nabi Idris. Nabi Idris berdakwah kepada kaum yang menyembah api. Sifat keras melekat pada mereka. Cukup lama Nabi Idris berdakwah, tetapi kaumnya masih saja durhaka. Nabi Idris senantiasa sabar berdakwah, tetapi hanya beberapa orang yang menjadi pengikut Nabi Idris. Azab Allah makin dekat. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berhijrah ke Mesir. Kemudian Allah mengazab kaum yang durhaka. Mereka disiksa dengan musim kering berkepanjangan. Tidak ada tumbuhan yang hidup, sumur-sumur kering dan retak-retak. Hewan ternak pun mati. Kemarau telah mengakibatkan bahan makanan habis sehingga kelaparan terjadi. Lain halnya dengan Nabi Idris dan pengikutnya. Mereka mendapatkan kehidupan baru yang bahagia. Allah memberi mereka negeri yang subur. Nabi Idris dan pengikutnya sangat bersyukur. Tamu istimewa Nabi Idris. Suatu hari Nabi Idris kedatangan tamu istimewa. Tamu itu meminta izin kepada Nabi Idris untuk menginap di rumahnya. Dia ingin bersahabat dan mengenal Nabi Idris lebih dekat. Nabi Idris pun mempersilahkannya karena dia pun ingin mengenal tamunya lebih dekat. Di rumah Nabi Idris mereka tidak banyak bicara. Keduanya beribadah dan terus beribadah hingga tibalah saat makan. Nabi Idris menawari tamunya untuk makan dan minum. Tetapi anehnya tamu itu menolak dan terus melanjutkan ibadahnya. Ketika malam telah larut, Nabi Idris mempersilahkan tamunya untuk istirahat. Tetapi tamunya tetap melanjutkan ibadahnya. Keesok harinya, hal yang sama terulang lagi. Nabi Idris merasa heran. Siapakah sebenarnya dia? Seolah tahu pikiran tuan rumahnya. Tamu itu menoleh dan tersenyum langsung. Pertama kali Nabi Idris dan malaikat berkunjung ke neraka. Di neraka api menyala-nyala sangat besar. Panasnya jauh lebih api di dunia. Orang-orang durhaka dipanggang. Mereka berteriak kesakitan. Kemudian pada Nabi Idris ditampakkan surga. Itulah tempat yang paling indah. Semua penghuninya bersukaria. Mereka tinggal di istana yang megah, jauh lebih hebat daripada istana dunia. Keteladanan Nabi Idris. Solih-solihah semua, keteladanan yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Idris adalah sifat rajin, pemberani, dan sabar. Yang pertama, sejak kecil Nabi Idris amat rajin belajar, senang membaca, dan gemar mencoba berbagai hal baru sehingga ia dapat menemukan berbagai hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, Nabi Idris juga amat pemberani, terutama dalam membela kebenaran. Dia selalu berada di baris terdepan, meski lawannya jauh lebih kuat. Ia tak gentar. Yang ketiga, selain itu, Nabi Idris juga amat sabar. Walau kaumnya amat keras kepala dan hanya sedikit yang menjadi pengikutnya, Nabi Idris tetap berdakwah, mengajak kepada kebenaran. Cukup sekian cerita singkat kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Semoga solih-solihah semua kita dapat meneladani tiga sifat yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Cukup sekian, buku saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.